Oke, baik teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membuat sebuah program sederhana yaitu login dan register menggunakan PHP dan MySQL. Oke, jadi kita akan membuat sebuah tampilan website yang nantinya kita akan gunakan untuk melakukan sebuah proses login dan proses register, teman-teman. Oke. Teknologi yang digunakan, kita akan menggunakan sebuah PHP di bahasa pemrogramannya. Kemudian kita akan menggunakan Bootstrap untuk tampilannya. Jadi nanti kita tidak akan menggunakan HTML murni, tapi kita gunakan komponennya Bootstrap. Kemudian dari sisi database-nya kita menggunakan MySQL. Jadi kita nanti butuh bantuan XAMPP sebagai server lokalnya yang menyimpan DBMS MySQL. Nah, kurang lebih alurnya nanti seperti ini. Ketika aplikasi ini meminta data kepada database, jalurnya ini kita gunakan jalur HTTP, teman-teman. Port yang digunakan adalah port 80 atau 443. Nah, nanti PHP ini akan melakukan request ke dalam database dan kemudian MySQL ini akan merespon dan dikirimkan ke dalam PHP. Kemudian ini akan ditampilkan ke sisi layar di sini. Oke. Nah, berikutnya ini adalah alur pembuatan sebuah aplikasi login dan register kita. Yang pertama, kita akan membuat sebuah database-nya terlebih dahulu. Yang kedua, kita buat tabel users yang akan menyimpan data login dan registernya. Kemudian yang ketiga, kita akan buat sebuah folder project, di mana folder tersebut kita akan menyimpan project kita. Yang keempat, kita akan membuat koneksi ke server localhost miliknya XAMPP dan koneksi ke dalam database. Jadi nanti agar aplikasi kita ini bisa terkoneksi ke dalam database MySQL dan bisa mengakses tabel user yang kita buat di tahap kedua ini. Nah, yang kelima adalah kita akan membuat fungsi register untuk melakukan insert data user ke dalam tabel user ini. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah fungsi login yang akan digunakan ketika user ini login ke dalam aplikasi yang kita buat. Dan yang ketujuh, kita akan membuat halaman beranda. Jadi ketika user berhasil login, maka dia akan diarahkan ke halaman beranda. Dan yang kedelapan, kita akan membuat sebuah fungsi logout untuk mendestroy atau menghapus aktivitas login yang sudah dilakukan oleh user. Oke, sampai di sini nanti kita lanjut di video berikutnya di tahap pembuatan database dan pembuatan tabel user dan tahapan berikutnya, teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.